kesuksesan G20 kepemimpinan Indonesia atau presidensi G20 Indonesia memang membuat dunia tercengang. Ya, karena tidak semua negara-negara pengamat maupun juga para pelaku-pelaku bisnis melihat atau meragukan akan keberhasilan G20. Tapi ya, alhamdulillah luar biasa bahwa G20 dalam kepemimpinan Indonesia atau presidensi Indonesia yang summitnya diadakan di Bali November lalu itu berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, bagaimana sekarang citra sukses G20 presidensi Indonesia itu bisa menjadi dasar untuk juga kesuksesan Indonesia menjadi keketuaan ASEAN 2023. Luar biasa, itu topik yang sangat layak dan wah saat ini pasti diperbincangkan. Nah, Indonesia mematahkan keraguan dunia. Memang tentang penyelenggaraan sukses atau tidaknya G20 itu ya banyak sekali yang meragukan. Karena apa? Situasi geopolitik yang luar biasa, tidak pernah ada situasi seperti ini. Ya. Pasca pandemi atau bahkan masih dalam kondisi pandemi, bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, ditambah krisis Ukraina dan Rusia gitu ya. Luar biasa. Begitu banyak kekuatan-kekuatan yang kemudian melakukan pengaturan ulang gitu ya. Di posisinya ada di mana gitu. Ada yang membela Rusia, ada yang membela Ukraina. Dengan segala kepentingannya. Nah, tetapi alhamdulillah Indonesia berhasil mematahkan itu ya dengan apa? Dengan berhasil dikeluarkannya G20 Leaders Declaration. Yang ini adalah salah satu ya secara simbolis berhasil menandai keberhasilan kerja seluruh negara G20 ya, yang paling tidak selama setahun terakhir di tahun 2022 itu sudah melakukan serangkaian pertemuan, ratusan pertemuan, baik yang ada di Indonesia ya maupun termasuk di beberapa kota-kota yang ada di Indonesia juga, dan melingkupi berbagai macam topik. Nah, ini luar biasa. Nah, tantangannya adalah bagaimana kemudian membumikan kesuksesan G20 atau G20 itu ya, grup 20 ya. Nah, membumikan di sini tentu diartikan memberikan manfaat yang nyata, yang konkret kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya sebagai satu kesuksesan diplomatik, satu surplus diplomasi, dividen diplomasi, atau yang tadi dikatakan di awal saya katakan sebagai citra Indonesia yang luar biasa, sebagai pemimpin dunia, ya dengan terobosan-terobosan yang luar biasa di tengah situasi struktur dunia yang tidak jelas definisinya, seperti kalau kita bandingkan dengan masa-masa sebelumnya ya. Misalnya waktu perang dingin ada bipolar, ada blok barat, blok timur, ada non-blok dan lain sebagainya. Sekarang ini di era globalisasi ditambah juga bahwa polarnya juga tidak jelas gitu ya. Multipolar, tapi pun yang kelihatannya ada di polarisasi yang lain, tapi ikut bentuk pengaturan-pengaturan baru lagi berdasarkan berbagai kepentingan. Jadi sudah sangat banyak ya, sangat kompleks begitu. Sangat sulit mendefinisikan atau menggambarkan bila dibandingkan dengan gambaran dunia sebelumnya. Nah, tentu kita akan melihat juga, ini kita kaitkan dengan tahun 2023, tahun depan ya, mulai 1 Januari 2023, kita mengemban keketuaan ASEAN. Nah, keketuaan ASEAN ini tentu harus meneruskan ya momentum kesuksesan G20. Momentum ini penting, harus kita manfaatkan. Ya, citranya sudah bagus, membumikan kepada masyarakat Indonesia, dan yang paling penting juga ketika menjadi keketuaan ASEAN, artinya ketika mengemban amanah sebagai keketuaan ASEAN ini bisa juga membumikan kesejahteraan dari warga ASEAN. Luar biasa ya, dari jumlah penduduknya saja ya, dari anggota ASEAN udah besar juga. Nah, di sini bagaimana momentum G20 itu bisa dilanjutkan dalam keketuaan ASEAN 2023.
tentu tantangannya luar biasa. Ya, kenapa? Karena memimpin G20 yang sifatnya lebih multilateral, skala regional dengan khas ASEAN. Nah, tentu secara logika ya kalau G20 aja bisa sukses gitu ya dengan berbagai macam kepentingan, berbagai macam tarikan-tarikan, kekuatan dan lain sebagainya, apalagi ASEAN gitu ya. Nah, tetapi ada hal yang menarik di sini ya, karena di ASEAN ini, karena kita integrasi kita memiliki ASEAN Way, kita juga saling menghormati, respect anggota satu sama lain. Kadang-kadang ASEAN Way itu diartikan kita sungkan, tidak masuk ke urusan-urusan domestik negara anggota yang lain, sehingga kadang-kadang Barat melihat kita kadang-kadang mundur di situ, ya, jalan di tempat gitu ya. Nah, tapi kita sebagai warga ASEAN tentu melihat bahwa ini adalah pergerakan yang positif, yang penting kita tidak berhenti. Nah, untuk itu tema yang diangkat Indonesia luar biasa ya, ASEAN Matters, epicentrum of growth. Nah, ini penting sekali. ASEAN Matters tentu benar-benar ASEAN itu penting dan berguna, bermanfaat, relevan ke seluruh anggota ASEAN, dan di dalamnya adalah masyarakat ASEAN ya, penduduknya ya, warga negara ASEAN gitu ya, masing-masing negara anggota itu, dan juga keluar. Bagaimana ASEAN berkontribusi kepada kemajuan, pertumbuhan ekonomi, ya, peradaban dunia kepada Asia maupun dunia. Nah, ini menjadi hal penting yang memang harus dirumuskan lagi secara lebih detail. Nanti kita tunggu ya ketika video ini dibuat di akhir bulan Desember 2022, kita masih menunggu bagaimana nanti satu macam katakanlah gambaran lebih konkret ya, prioritas ya, arah, direction, target-target, strategi mungkin yang akan disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri kita atau disampaikan sendiri oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi ya. Kita akan lihat, kita akan tunggu tentunya dengan sangat excited. Nah, hal yang berikutnya, epicentrum of growth. Bagaimana ASEAN menjadi pusat pertumbuhan. Tidak hanya bagi ASEAN sendiri ya tadi ya, tetapi juga bagi dunia, bagi Asia Tenggara, dari Asia Tenggara untuk dunia. Nah, ini menjadi penting. ASEAN sangat dinamis ya. Kita hubungannya sangat baik dalam ASEAN. Bahkan kita dengan mitra-mitra, dialog kita juga sangat baik. Secara ekonomi kita sangat stabil ya. Mitra-mitra kita juga tidak ada yang merasa harus bermusuhan dengan negara tertentu ya, atau dengan kawasan tertentu, tidak. Ya, kita punya narasi sendiri ya, punya pandangan sendiri ya. Di tengah berbagai macam pengaturan-pengaturan, arrangement regional atau multilateral yang baru yang baik itu yang oleh Amerika, oleh China, oleh Uni Eropa, oleh negara-negara yang lain, tapi kita tetap punya pandangan tersendiri terhadap bagaimana melihat berbagai macam pengaturan-pengaturan di dunia itu. Yang paling penting adalah sentralitas ASEAN. ASEAN harus di depan. ASEAN harus menjadi hal yang paling penting dalam berbagai macam pengaturan itu. ASEAN tidak ikut-ikut, tidak hanya membebek ya, bukan, tapi adalah justru menjadi aktor yang paling penting. Nah, di sini salah satu hal ya yang bisa kita diskusikan lebih lanjut tentunya adalah bagaimana perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak. Nah, pihak pemerintah pusat, ya ada beberapa macam kementerian luar negeri, Kementerian Perekonomian, Keuangan, Investasi, ya, Kemendagri, ya, kemudian dengan pemerintah daerah. Di sini ada dalam konteks ini ya ibu kota kita, tentu ada DKI Jakarta ya, atau nanti negara-negara kota-kota yang lain ya, kota-kota yang lain maksudnya. Nah, berbagai macam di semua provinsi, mana nanti kota-kota yang akan menjadi tempat pertemuan-pertemuan dari dalam rangka keketuaan ASEAN di 2023 akan menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Nah, untuk itu akademisi ya, kampus, kalangan bisnis, masyarakat, media harus ya, muncul, harus tampil ya. Kita bisa munculkan semacam ASEAN fever ya, demam ASEAN gitu. Ya, semua masyarakat merasakan bahwa ini pesta ASEAN ya, yang tidak hanya sekedar kita menjadi event organizer, tapi benar-benar secara substansi kita mendapatkan manfaatnya. Dan dari aspek keramah tamahan, hospitality, kita bisa menerima mereka menjadi tuan rumah yang baik. Selayaknya kita kemarin menjadi tuan rumah yang baik waktu presidensi G20. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, untuk itu ada satu kajian ya, untuk menguatkan integrasi
kawasan atau khususnya ASEAN ini ada peran-peran pemerintah daerah ya atau subnasional level, ada aktor-aktor non negara, bisa dikaji lebih dalam lewat mikroregionalisme atau mikroregionalisasi. Nah, nanti yang ingin mengetahui lebih dalam tentang topik itu, kita akan mendiskusikan di video-video selanjutnya. Nah, terima kasih banyak. Silahkan subscribe, like, dan share ya, bagikan. Mari kita sama-sama menjadi bagian dari Demam ASEAN, keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, sehingga sukses itu benar-benar membumi. Seperti kajian kita ya, 5 menit ber-HI selalu berusaha membumikan hubungan internasional Indonesia untuk bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak, sukses buat kita semua, sampai ketemu di video saya yang lain. Lihat juga nih video saya yang membahas nih ya, tentang bagaimana hubungan peran daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan akademisi. Silahkan.